Oke, selamat datang di screening saham. Pada malam hari ini kita akan mengecek saham-saham yang telah direkomendasikan oleh AI. Bagaimana apakah sudah jalan atau masih stagnan atau malah menurun. Seperti itu. Oke, langsung saja saham pertama yang kita awali dari yang barusan saja ya, yaitu yang pertama kita buka UNPR ya. UNPR baru baru direkomendasikan ya. UNPR rekomendasinya baru kemarin ya. Seperti itu. Hold aja ya Bapak Ibu karena jika dapat dipucuk 2.300 masih stagnan ya, seperti itu. Semoga saja ini menjadi sinyal yang terbaik karena apa? Win rate-nya 91% ya, sinyal terbaiknya ada 33%. 33 kali ya, seperti itu. Oke, kita mau cepat karena banyak saham yang sudah direkomendasikan ya. Yang berikutnya ada PGO ya. PGO sudah direkomendasikan bagaimana? Apakah sudah jalan? Oke, PGO mengalami penurunan ya. Hari ini turun ya. Kemarin 3 hari yang lalu rekomendasi ini turun. Yang penting saham ini masih berada di atas indikator AI-nya. Oke, lanjut. Jadi Bapak Ibu boleh hold. Kedua, ketiga Elsa ya. Elsa sudah direkomendasikan oleh AI. Bagaimana? Wah, untuk Elsa Bapak Ibu terpaksa dulu ya. Ada pembalikan arah ya. Karena Elsa direkomendasikannya pun memang tipis. Bapak Ibu bisa melihat warnanya ya. Kalau hijaunya nggak terlalu kuat, artinya belinya tipis saja. Kemudian selnya juga selnya tipis seperti itu ya. Merahnya nggak terlalu kuat. Harga saham di bawah indikator AI untuk antisipasi pembatasan risiko ya. Ini pembatasan risikonya di sini ya 468 ya. Cukup jauh juga. Jadi boleh dikurangi dulu porsinya. Untuk strateginya tetap sama ya Bapak Ibu. Dari beberapa saham maksimal lah, hanya 10% dari portofolio. Disclaimer, setiap keputusan investasi pasti mengandung risiko. Oke, yang berikutnya yang direkomendasikan ada Inco ya. Inco sejak kapan ya? Direkomendasikan sejak kapan? Ya, 4 hari yang lalu ya. 4 hari yang lalu sekarang sudah membuahkan hasil ya. Bapak Ibu selamat yang sudah mengikuti AI-nya ya. Ya, seperti itu. Ini bisa di hold saja ya. Bapak Ibu kalau kebingungan kapan ini jualan ya, kita juga harus mengikuti AI. Untuk itu Bapak Ibu juga harus install aplikasinya ya di TradingView, ambil indikatornya Machine Learning Lorentzian Classification ya. Langsung saja saya buka. Ini pengaturannya ya. Tolong dicatat dulu pengaturan yang sama seperti saya karena beda pengaturan, beda rekomendasi seperti itu ya. So, ini sudah saya bahas berkali-kali ya. Ini untuk tampilan ya seperti itu. Oke, berikutnya ada saham apa lagi yang saya rekomendasikan atau yang AI rekomendasikan melalui akun screening saham ada GJTL ya. Bagaimana keadaannya GJTL sampai sejauh ini? GJTL masih di atas indikator AI harga sahamnya direkomendasikan 4 hari yang lalu sama-sama dengan Inco tapi belum gerak ya seperti itu. Ya, ini jadi untuk antisipasi Bapak Ibu juga ya. Keputusan investasi berada di tangan Bapak Ibu. Ini ada alat bantu AI ya. Karena apa? Karena seperti ini ya, AI begitu di bawah indikator AI-nya harga saham ini seperti ini contohnya baru aja masuk sudah keluar. Karena apa? Karena win rate-nya 86%. Karena masih ada peluang untuk kita mengalami kekalahan seperti itu. Oke, GJTL yang masih punya barang simpan aja dulu. Kita lihat perkembangannya ya. Karena sentimen 1-2 hari ini lagi kurang baik ya di Indonesia, terutama yang dialami oleh Big Bank kesayangan kita ya, BBRI ya. BBRI asing pada keluar itu. Saya mau cari tahu juga apa penyebabnya ya. Kita bahas yang ini dulu.
Oke, berikutnya ada yang sudah dibahas, yang sudah direkomendasikan juga ada Sido ya. Sido, kami merekomendasikan juga Sido. Sido ini rekomendasinya karena asingnya banyak beli ya kemarin dan AI-nya jualan ya. Mohon maaf Bapak Ibu, kita harus kurangi posisi dulu, belum waktunya untuk buy lagi ya. Untuk Sido ya, seperti itu. Berikutnya ada CMRY, CMRY ya, Cimori ya, Cimori direkomendasikan ini yang pertama kali seminggu yang lalu, kemudian ada buy on retracement-nya ya. Saya inisiatif merekomendasikan buy on retracement-nya dan hari ini mulai jalan ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tetap mengantisipasi karena musim sekarang ini musimnya take profit ya. Saya juga was-wasan untuk masuk lagi ke saham-saham walaupun sudah direkomendasikan oleh AI. Seperti itu. Jadi dipelajari lagi ya. Selanjutnya yang sudah direkomendasikan juga ada Harum ya. Harum juga sudah direkomendasikan. Harum bagaimana? Harum jalan tapi sudah lama sekali masih sideway di atas ya seperti itu. Antisipasi Bapak Ibu ya seperti itu. Ini menurut indikator AI-nya aman karena masih jauh dari harganya masih jauh jaraknya ya dengan indikator AI-nya. Oke, sudah jalan. Berikutnya ada NCKL ya. NCKL. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan rekomendasi update terbaru ya, ini NKCL ini saya merekomendasikan atas dasar perdagangan 4 hour kalau nggak salah. Ya, 4 hour. Untuk day tradingnya belum ya sebenarnya. Saya menggunakan 4 hour ya. 4 hour sudah rekomendasi kemarin ya. Sekarang sudah mulai jalan ya. Sudah mulai jalan. Tetapi Bapak Ibu perlu sabar karena rekomendasi untuk hasil pedagang hariannya belum keluar ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada MBMA ya. MBMA. MBMA mulai jalan ya Bapak Ibu. Rekomendasi AI dari 3 hari yang lalu. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan rekomendasi di video pendeknya, video shortnya, mudah-mudahan akan muncul di YouTube-nya Bapak Ibu untuk dipantau ya. Jangan langsung membeli, cermati dulu harga sahamnya karena apa? Setiap keputusan investasi pasti mengandung resiko ya. Walaupun nih di MBMA ini win rate-nya si AI tidak pernah kalah ya 100% ya, menarik sekali ya. Semoga saja ini sinyal terbaik ada sinyal terbaiknya 3 ya. Kita buktikan saja ya apakah benar-benar win rate-nya 100% ketika AI eh merekomendasikan dalam pembelian saham Merdeka Baterai ini ya. Ya, contoh ya, benarkah dia ini 100%? Ya, ya, seperti itu karena memang di bawah ya rekomendasi jualan, rekomendasi jualan, rekomendasi jualan ya. Belum ada lagi rekomendasi. Makanya dia bilang 100% ya. Semoga saja ini menjadi sinyal terbaik kita di MBMA ya. Selanjutnya ada beberapa saham yang saya masuk dalam kuis ya. Kuisnya kalau nggak salah GGRM ya. GGRM sempat jalan ya. Ya, ya seperti ini. Ya GGRM pernah saya rekomendasikan berkali-kali. Yang pertama, kemudian kita ambil retracement-nya jalan lagi dan sekarang ya di bawah turun lagi harga di bawah di atas indikator AI boleh masuk lagi di gudang garam ya seperti itu. Kemudian saham yang saya jadikan kuis ada Bank Danamon ya. Danamon apa namanya? Danamon. Danamon. Ada nggak sahamnya ya?
kuis, kuisnya saham apa? Yang jelas ada Danamon, ini nggak bisa saya lihat ya. Seperti itu di kuis BDMN kalau nggak salah ya, Bang Danamon. Ya, Bang Danamon. Ini juga dijadikan kuis saham apa? Karena apa? Rekomendasi AI di sini sekarang ini ya, sekarang agak di bawah menyentuh indikator AI-nya. Ya, musim sekarang saya nggak berani lagi menspekulasikan bahwa ini menjadi buy on retracement ya, kecuali dalam keadaan baik-baik saja, asingnya masih eh, tetap beli IHSG kita. Sekarang IHSG kita dijual ya, asing banyak keluar. Jadi saya nggak berani untuk rekomendasikan buy on retrenchment. Walaupun sebenarnya ini menjadi buy on retrenchment ya, posisinya bagus ya, seperti itu. Ini ada di quiz ya. Buat Bapak Ibu yang punya, tahan dulu sampai indikator AI yang benar-benar jualan ya. Kenapa? Kita misalkan dari 10 saham, satu saham tidak jalan masih ada 9. Dua tidak tidak jalan masih ada 8 ya, seperti itu. Jadi kita bisa memanajemen ya. Tapi ingat jangan sampai tidak didistribusikan ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada MTEK ya, MTEK direkomendasikan apakah sudah jalan? Dalam kata teknologi saya lihat Seedways ya, Seedways ya ya. AI 3 kali rekomendasi ini. Semoga saja ya, semoga saja AI rekomendasi sudah 3 kali ya. Belum ada jualan. Di hold aja Bapak Ibu. Sekarang masuk lagi seperti itu. Ini sudah lama sekali ya, rekomendasinya 2 September ya. Sekarang udah di penghujung kita nih ya. Udah hampir di penghujung bulan ya, masih belum jalan juga. Sabar Bapak Ibu. Ingat porsinya ya, ingat porsinya. Hanya maksimal 10% saja. Kemudian ada saham lagi yang direkomendasikan oleh AI, ada ASI ya, yang kita lihat ASI apakah sudah jalan. ASI masih belum jalan tapi sudah berada di atas indikator AI-nya ya, seperti itu. Bersabar aja Bapak Ibu yang sudah punya, yang belum punya wait and see dulu karena musim sekarang ini asing pada keluar dari IHSG kita ya. Tunggu keadaan sudah normal ya. Walaupun ya di sini win rate-nya 86% ketika AI merekomendasikan untuk buy seperti itu. Berikutnya yang direkomendasikan oleh AI ada Cepin ya. Bagaimana kelanjutan saham Cepin? Cepin, wah mohon maaf Bapak Ibu ya, Cepin terpaksa kita hari ini harus keluar ya, Bapak Ibu harus keluar yang punya barang. Karena apa? AI-nya merekomendasi untuk buy ini ibaratnya impas kalau dapat di harga sini. Jadi Bapak Ibu juga harus aktif memantau AI-nya ya. Kenapa? Walaupun win rate-nya 86%, tetap aja ya punya 15% ya ketidakpastian. Ya, seperti itu. Ada 6 banding 1, ada juga satunya mungkin di bulan ini ternyata ya enamnya menang. Kita tunggu lagi sinyal-sinyal terbaik dari AI untuk Cepin ya. Sabar aja, wait and see karena musim sekarang di ASG kita lagi dikeluar ya, lagi keluar asingnya ya, seperti itu. Kemudian berikutnya yang sudah direkomendasikan juga ada ADMR ya. Oh, Bapak Ibu, untuk rekomendasi dari screening saham hanya merekomendasi untuk buy, tidak ada rekomendasi untuk jualan ya. Seperti itu. Untuk itu antisipasi diri masing-masing ya, Bapak Ibu merasa cukup. Misalnya cukup 5% take profit, ya udah take profit, tunggu sinyal baru lagi seperti itu. Oke, untuk ADMR setelah 2 minggu perdagangan mulai jalan ya, Bapak Ibu, mulai jalan hari ini lumayan tinggi jalannya seperti itu. Jadi mesti sabar ya. Ini menjadi peluang sebenarnya 3 hari perdagangan sebelumnya buy on retracement ya, tetapi masih spekulatif ya karena musim sekarang ya.
Ada aja sentimen negatifnya ya. Berikutnya yang sudah direkomendasikan juga ada power ya, power power ini direkomendasikan sudah lama ya, tetapi saya merekomendasikannya ketika dia mulai pembalikan arah dari zona merah ke zona biru ya, seperti itu. Dan sahamnya masih belum kemana-mana ya, seperti itu, masih sideway di atas. Tapi yang perlu dilihat kalau nggak salah asingnya terus-terusan masuk di power, seperti itu aja. Oke, kita lanjut BBTN. BBTN bagaimana? Saham-saham bank ini mendapat koreksi ya, walaupun sudah cuan, asing asing ada keluar kalau nggak salah, terbawa terbawa sentimen di keuangan ya, mulai ada pembalikan arah. Untuk AI belum jualan ya, hati-hati aja Bapak Ibu yang punya, kurangi posisi karena musim sekarang ya. Kita tunggu ya, karena periodenya ini September, Oktober, November itu memang masa-masanya koreksi sebenarnya ya Bapak Ibu. Untuk itu yang trading hati-hati ya, seperti itu. Oke, itu BBTN. Berikutnya yang baru ya, yang lama sekali MDKA ya. MDKA ini saya melihat karena faktor asingnya itu ya. Dan sekarang baru jalan ya. Baru jalan di MDKA ya, seperti itu. Lumayan banyak ini ya. Lumayan tinggi juga profitnya ya. Sudah berapa persen ini ya. Dari 2.300 sekarang sudah menyentuh 2.500 ya. Kalau diambil rata-rata ada yang jalannya hampir 80% ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang sudah direkomendasikan oleh NI adalah ACES ya. ACES, ACES jalan juga ya. Jalannya juga cukup jauh laju ya. Sekarang sideways di atas, yang punya barang hold aja ya. Mudah-mudahan dia breakout ya. Seperti itu, mengejar di harga seribuannya. Oke, itu ACES. Berikutnya Inco sudah, kemudian ada BTPS ya. BTPS sudah direkomendasikan oleh AI. Bagaimana nasib sahamnya yang sudah direkomendasikan AI? BTPS kembali ke zona retracement-nya ya, itu antisipasi Bapak Ibu. Sebenarnya kalau udah cuan yang cukup tinggi ya, kurangi posisi ya, jangan menunggu AI untuk jualan ya. Kalau satu hari lagi di bawah AI, sepertinya AI akan jualan ya Bapak Ibu. Nah, ini mohon maaf saya tidak bisa merekomendasikan setiap waktu kapan jualan ya. Itu sekiranya Bapak Ibu sudah untung, sudah profit. Saya di BTPS juga tidak banyak ya ambil keuntungan. Saya rasa sudah 7% kemarin ya, udah cukup ya. Tidak saya tunggu AI-nya. Ternyata benar bahwa saham itu akan dibawa turun kembali. Itu mungkin yang terakhir ya. Setelah itu tidak ada lagi. Oh, ada lagi ya. Goto ya. Goto direkomendasikan oleh AI ya. Gimana nasibnya? Goto inisiatif saja ya, kemarin rekomendasi AI ya. Goto waktu itu masih di sini rekomendasi AI, tetapi turun ya. Belum ada jualan, jualan kemudian baru masuk lagi, seperti itu. Cuma saya tidak berani juga ya, secara lantang merekomendasikan untuk buy ya, karena mengingat fundamental perusahaan juga ya, seperti itu. Oke, berikutnya yang terakhir mungkin ya. Dua lagi, ada MPXL. MPXL ini sempat direkomendasikan juga ya, terpaksa ini harus jualan ya di MPXL ya, seperti itu. Walaupun nggak ada kemenangan ya, tipis ini, belinya beli tipis dan jualan nggak jalan di MPXL ya, seperti itu. Ini kalau dilihat chartnya memang nggak jalan ya. Terakhir ya, terakhir ada HMSP. Oke, berapa sahamnya HMSP dari sini ya, dari sini rekomendasi buy, tunggu. Nah ini ya, buy on retracement-nya. Sekarang ada lagi buy ya
berapa kali ini kena terjang, ini badai juga ya, badai dibawa turun, sekarang naik yang seperti itu di HMSP. Jadi seperti itu ya, market tidak ada kepastian, kita hanya membaca probability atau kemungkinan saja. Baik, tuntas sudah saham-saham yang direkomendasikan AI banyak sekali yang sudah jalan, sudah profit ya. Saya rasa seperti itu, tetapi ada juga yang tidak jalan masih dan ada juga jualan ya, jualan tanpa mendapatkan keuntungan seperti itu. Itulah pentingnya membagi porsi dalam membeli saham. Jadi kalau misalkan kita targetnya hanya 10 saham ya, misal modalnya 100%, jadi 10% satu saham. Jadi ketika tidak jalan, andai kata itu kerugiannya dapat kerugian satu saham itu 1%, berarti kalau dibandingkan dengan 100, ya hanya 0,1% saja ya, seperti itu. Oke, demikian untuk pembahasan saham-saham yang telah direkomendasikan AI. Saya akan melanjutkan ke pembahasan Big Bang hari ini. Ini kita stop dulu.